Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, kalau almari itu isinya apa, Bu? Boleh saya buka? Boleh, mungkin yang jelas barangkali biasanya itu kita minta disediakan alat sholat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada apa enggak? Tuh termasuk, nah sebelah sana kosong. Oh iya. Kira-kira diisi siapa ya? Saya dikasih space tempat ya. Iya kan? Iya. 25 loh. Ya nanti pada saatnya akan 26. terisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya sekarang berada di depan ruang Bupati Mojokerto, Ibu Haja Ikvina Fahmawati. Nah, kedatangan saya hari ini edisi spesial wawancara beliau terkait hari jadi ke-729 Kabupaten Mojokerto. Nah, saya tidak tahu beliau apa di dalam atau tadi bersama perangkat daerah yang lain atau justru mungkin ada rapat. Nah, tapi kita nekat aja ya. Kita masuk, kita dodok beliau. Apakah masih rapat atau justru masih berpakaian ala Kartini kebaya begitu seperti apel atau upacara hari jadi Kabupaten Mojokerto tadi pagi. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sumuk tah jenengan? Dalam? Enggak sumuk tah. Boten. Dari jam 6, Adem. 6, 8, 9 sampai sekarang jam 3 pakai kebaya, Bu. Oh, boten. Ini kan pakaiannya Mojokerto. Khusus batik Mojokerto. Pakaiannya wong Jawa ki, wong wedok Jawa ki kudune ya wis ngene iki. Badhe ten pundi? Kula badhe nyuwun jajan riyo ya. Lho. Lah piye mijone kok resik, gak ono jajane iki terus gimana? Kan tidak ada acara. Bupati kan duwe jajan riyo ya. Mboten enten eru mesti terus Ya ya apa? Allah, guwaringan rek. Masalah iki golek jajan riyo iki yo ning omah to yo. Ning kantor kok golek jajan Dalem riyo. ten pundi? Monggo ten dalem rek. Monggo ayo. Enten mriko. Monggo, muga-muga enek ya. Ya. Ojo rame-rame rek. Ternyata bupati enggak duwe jajan riyo yo. Coba kita ke ke Pringgitan, ke rumah dinas beliau. Ono jajane apa ora? Gitu ya. Kita ke sana, Bu. Monggo. Ini tadi agendanya apa, Bu? Agendanya pagi tadi peringatan HUT Kabupaten Mojokerto. Seperti tahun-tahun biasanya, tapi alhamdulillah ini kita bisa lebih leluasa karena 2 tahun terakhir ini peringatan hari jadi dilaksanakan secara terbatas dan sederhana gitu. Jadi alhamdulillah ini tadi tarian kolosalnya bisa dilaksanakan 100%. Tadi jenengan ikut nari? Ya menyaksikan toh. Menyaksikan ya. Iya, Sekali-sekali toh, bupati ikut nari ini ku memang nggak pareng dah, Bu? Loh, ono ta bupati nari? Loh, ya ada. Saya mana di mana? Kan sekarang itu lagi tren film Di horor itu loh, Bu. mana? Film horor sing ndi? Film horor KKN di Desa Penari itu loh. Loh, aku kok kurang delok ya. Itu ada, ini lagi Kita mau primer. kemana? Bu, saya mendengar ini, Bu. Apa Oh, namanya? dinasti di kono kok. Kita bisa lihat kentongan dulu, Bu. Kulo kentongane. Kentongan di mana, Bu? Kentongan ning kono kok. Iya Nah, toh? saya lihat kentongan itu kayaknya beda dengan kentongan-kentongan yang lain gitu Iya. loh. Nah, kalau sejarah singkat mungkin kentongan kenapa dipertahankan seperti ini gitu loh. Iya. Kalau di Kabupaten Mojokerto. Karena memang ini era tahun berapa begitu? Ini kan alat komunikasi. Jadi memang pusat pemerintahan itu harus punya sesuatu yang bisa menyambungkan antara pemerintahan itu dengan masyarakatnya dalam hal komunikasi. Ini sebagai bukti bahwa daerah ini kantor ini dulunya merupakan satu pusat Pemerintahan. ya istilahnya Pusat informasi juga mungkin ya. ini kan kentongan itu kan
kalau dipukul zaman dulu, kan dulu mungkin belum seperti sekarang ya gampang komunikasi. Jadi istilahnya itu tanda kan, biasanya itu kan ada sesuatu. Kalau nggak gitu pengumpulan. Jadi kalau sudah dipukul kentongannya ini kan manggil untuk ngumpul. Makanya Ini ada tanda dong satu. Nah, mestinya seperti itu. Itu ada pencurian atau Mestinya ada seperti itu. Jangan tanya saya. ada Aku cewek ya cantik paham. liwat atau apa gitu mungkin. Gitu ya. Lah kan nggak tahu, sama-sama nggak tahu kita. Saya tuh nggak pernah mikir loh kalau kentongan itu terus kemudian Terus ada tanda kentong untuk dua, cewek cantik. tong gitu. Itu siapa itu yang mikir kalau Ya, kentongan saya kan dipukul ada tanya, cewek Bu. cantik? Lah kan saya tanya. Makanya tong 3, tong 4 Ya. itu apa gitu loh, Bu? Terlepas dari berapa kentongan itu dipukul Pukulan, kalinya, yang jelas kentongan ini merupakan salah satu alat komunikasi untuk menyampaikan satu pesan yang ini menjadi kesepakatan bersama pada saat itu, bahwa kalau dipukulnya seperti ini mereka memahaminya seperti ini, seperti itu, dan kemudian juga untuk ke pemanggilan undangan seperti itu. Dan yang jelas kentongan ini tidak hanya sebagai bukti bahwa ini adalah dulunya tempat pusat untuk menyampaikan informasi atau memanggil orang-orang datang ke sini, tetapi juga ini ada ornamen-ornamen kemarin. Berbeda ya? Apa namanya? Ukirannya begitu, Bu ya? Iya, ini ada yang bisa lihat gitu ya, menyampaikan bahwa ini sudah berusia ratusan. Ya, saya pikir sudah cukup ya kalau usia ratusan. Kalau Bupati saya tanya kentongan, masalah kentongan kan yo. Ini Bukan loh lucu, Rek. yang khas Napa? ukiran nanas. Oh, yang ini ya? Nanas. Oh, Ukiran nanas ini ya? Iya, Nanas itu khas Majapahit atau? Majapahit. Itu khas buah untuk tamu-tamu raja atau begitu mungkin dulu, Bu? Kelihatannya buah mewah ya nanas itu. Aduh, nanas itu. Ya, kita sekarang ke Pringgitan. Nah, uniknya sejak bupati-bupati terdahulu, termasuk Bapak Mustafa Kamal Pasha, itu kan kundurnya di sini. Ya. Tapi ibu itu aneh, justru malah kundur di Surabaya. Nah, apakah di Siapa dalam yang bilang? informasinya Oh, kalau ya. anak-anak karena di Surabaya jadi pulangnya di Oh Surabaya. gitu. Informasi dari mana? Akurat Nah nggak ini informasinya? makanya bener apa enggak? Terus Seperti Oma ini kalau itu. sowong apa mending kita pakai aja untuk tasakuran setiap malam kan begitu. Oh, ya sudah kan dipakai tasakuran misal. Tapi sebenarnya pulangnya Selalu kalau tasakurannya ke Surabaya atau ke sini gitu. Ya pulang kemana-mana lah mas. Kemana-mana kemana? Ya kan rumahnya di Mojokerto. Banyak. Jadi dimanapun itu kan ya setiap jengkal Mojokerto ini ya adalah rumah. Kalau sudah jadi Bupati Mojokerto itu ya semua tanah di Mojokerto ki yo main gitu loh. Bu, hampir berapa tahun ya? 7 tahun ya? Di sini, Ya. di Pringgitan ya. Dulu. Ya. Tidurnya juga di Pringgitan. Ya. Sekarang enggak. Ngoten. Ya kalau dulu kan istri itu kan harus tidur di mana suaminya tidur. Oh, ngoten. Saya itu kadang enggak sama istri. Loh lah, kok ngono? Ngopi soalnya, Bu. Masya Allah. Kok cek ono tok dek nasi dek? Kok enggak? Oh habis ya, tinggal tempatnya aja. Walah, di sini juga enggak ada jajan ternyata. Ternyata enggak ada jajan juga. Iki loh, nasi kuning. Makme, ini tumpengnya tadi besar, Bu ya? Gede. Itu nanti nasi iso digawe keropok dek, enak deh. Iya, ini harus direnov iki mas. Bu, kondisi Pringgitan sekarang seperti apa, Bu? Kalau saya melihat kan masih dipertahankan betul ya, apa namanya? Ini Bangunan-bangunan lama, ukuran-ukuran kayu dan sebagainya. Termasuk ada foto-foto gitu kan? Mulai bupati pertama. Bisa dilihat, Bu? Dilihat kan mana foto bupati pertama, Bu? ini Nggak ada foto beliau. nggak ada, belum ada. Hanya RA Prawiro Dirjo. Itu kemarin sempat bertakziah ke sana ya? Iya. Di mana makamnya, Bu? Yang di Kuburan Panjang itu loh mas. Di Losari ya? Kalau yang di mana? Di Surodinawan, Pekuncen. Ada yang di Pekuncen, kalau yang Kromojayan itu punya makam keluarga sendiri, dan ada beberapa yang tidak makam, ada yang di Taman Makam Pahlawan, Pak Fatkur itu dimakamkan di Gontor, seperti itu. Banyak yang
Apa ya istilahnya? Nggak di sini juga makamnya. Terus Itu. keramik ini juga memang asli dari dulu ya? Asli. Saya datang ke sini juga sudah seperti ini. Nggak pernah direhab? Atau memang sengaja dipertahankan, Sengaja Bu? dipertahankan. Sengaja dipertahankan. Sengaja dipertahankan. Cuman dulu itu zaman saya itu kalau ornamen di dalamnya itu masih apa ya istilahnya model zaman rumah Belanda yang warna pintunya itu masih abu-abu. Terus tralis-tralisnya juga kan jendelanya bertralis gitu ya. Masih abu-abu. Sekarang ketika saya kembali sudah berubah. Tapi tidak merubah struktur sih, tidak merubah struktur. Bu, yang itu ada foto Pak Harto, itu apakah Pak Harto presiden dulu? Bukan ya? Itu bukan lah, bukan. Bupati Mojokerto ke 14. berapa? Ke 14 kan? 1950 sampai 1958. Itu namanya Raden Soeharto. Ada R. Soeharto. Bukan Pak Harto. Bukan Pak Harto kan? Pak Harto ini itu. Wajahnya mirip Pak Harto. Iya mirip. Ini itu kayak apa itu ya? Perang kemerdekaan ya waktu itu. Masih proses mempertahankan perang kemerdekaan kan. Jadi ini adipati sudah mulai berhenti itu sejak kapan ya? Kalau adipati itu lah keturunan toh Mas? Iya betul. Keturunan gitu. Nah ini sudah enggak nih Dokter Sukandar. Ini sudah enggak, ini sudah pejuang ini. Akhirnya sekarang namanya dipakai menjadi Rumah Sakit Sukandar. RSUD Profesor Dr. Sukandar ya kan. Kalau ini kayaknya masih adipati sampai sini tuh. Nah ini baru nih. Baru Dr. Sukandar itu. Begitu merdeka. Tahun 45 kan? Tahun 45 kemerdekaan. Nah ini baru. Nah ini adalah pahlawan-pahlawan perjuangan iki. Ngoten sampai sini ini kan ini perang-perang nih. Bu, foto-foto ini apa nggak pernah diperbaiki begitu, Bu? Di-upgrade karena beliau-beliau ini adalah tercatat sebagai Bupati Mojokerto kalau ngomong sejarah ini. Iya. Nanti bertahap nanti kita akan kita proses. Jadi bagaimana kita mempertahankan rumah dinas ini, kantor-kantor yang di sekitar ini sebagai salah satu bukti sejarah yang memang harus kita pelihara, kita pertahankan gitu ya. Ini masuk dalam program pada masa pemerintahan saya untuk bisa memberikan peninggalan bukti sejarah seperti itu. Jadi ini nanti akan proses, termasuk nanti kita juga akan berikan space tempat di sini, tidak hanya sejarah terkait dengan para mantan bupati ya, tetapi juga yang berhubungan dengan Majapahit. Kita nanti akan berikan space di sini untuk pusaka-pusakanya Raja-Raja Majapahit. Nanti kita akan bikin. Oh, masih ada pusaka? Oh, enggak. Atau rencana dalam nanti? Sejarah kita akan bikin memanfaatkan pengrajin kita yang ada di Metijong dari Kuningan kan, dari sejarah ini kan sudah ada raja ini, senjatanya ini gitu kan. Nah, itu nanti akan kita buatkan untuk duplikatnya dengan pakai kria cor Kuningan gitu supaya nanti kalau kesini itu juga artinya UMKM diberdayakan. Betul. Ya ini teman-teman ternyata kalau saya menghitung itu ada dokumentasi foto bupati itu sampai 25 foto. Jadi terakhir itu ibu sendiri fotonya terpasang Ayu Dewi. Iya Bu. Ayu Dewi. Kan? Karena yang lain ganteng. Sing lain ganteng. Nah, itu termasuk. Nah, sebelah sana kosong. Oh, iya. Kira-kira di sisi siapa ya? Saya dikasih space tempat ya. Iya kan? Iya. 25 loh. Ya nanti pada saatnya akan terisi. Kira-kira di sisi siapa ya? Di sisi foto siapa ya? Ya nanti yang akan jadi bupati berikutnya. Bu, boleh nggak kita masuk ke ruangan sebentar? Boleh. Ruangan mana ya? Ya, yang di dalam. Monggo. Ya, alhamdulillah ini edisi spesial. Beliau mengizinkan kita untuk masuk ke. Tapi aja beli jajan loh ya. Jajannya lupa nanti aja. Mulai yo, aku nanti takon maneh kalau jajane. Assalamualaikum. Ya, saya baru pertama kali masuk ke sini loh Bu. Mungkin teman-teman dari Jawa Pos Radar Mojokerto juga RMTV baru
pernah pernah mengetahui ini baru kali ini. Ya. Ini tempatnya apa aja Bu? Bisa dijelaskan Bu? Ini ruang apa mungkin, terus kamar? Ya, ini ruang utama. Jadi sebetulnya kalau depan ini kan teras dulu, teras. Katanya dulu sebelum Pak Mahmud Zain membuat pasang Gebyok itu ya hanya ini, bangunannya cuman ini. Ini teras? Sana teras. Oh, sana teras. Ini rumahnya cuman ini aja. Berarti rumah induk? Ya, ini rumah induk. Jadi ini untuk terima tamu begitu ya, zaman saya dulu di sini dengan Pak MKP. Kemudian itu ada kalau ruang rapat-rapat di sini juga? Oh, hanya dulu. terima tamu aja. Terima tamu ya? Dia terima tamu. Kemudian di sebelah situ adalah ruang senjata pusaka. Senjata pusaka, Bu? Iya. Bisa dilihat nanti? Saya tidak bisa. Kalau kamar ini Bupati? Kamar. Ini kamar dulu saya tempati. Ini kamar anak-anak. Anak-anak? Saya tidur di sini dulu. Oh, ini kamar Ibu? Ya. Yang di depan? Iya. Ini sama? Ini dulu kamar khusus untuk tamu. Jadi kalau Pak kemarin Pak SBY pernah ke situ? Di sini. Tahun berapa kira-kira? Mau Pak SBY mau selesai itu loh, pas waktu itu kunjungan sebelum digantikan, sebelum habis masa Pak SBY kan jadi presiden 2004. Terakhir tahun berapa? 2004. Enggak. 2004 awal, itu periode awal lah beliau. Periode awal, berarti 5 tahun. 2014. 2014. 2014. Pak SBY pernah bermalam di sini loh, Bukan bermalam ya. Bermalam ya? Singgah? Enggak singgah, waktu singgah hari aja. Jumat kan. Oh. Terus beliau Jumatannya di masjid kota. Masjid kota. Terus habis itu daharetnya di sini. Daharetnya di sini. Terus siram-siram ya, presiden siram, gantos baju. Begitu beliau itu simpel, nggak neko-neko, hanya minta dimanapun beliau berada itu ada meja untuk beliau bekerja begitu. Boleh lihat kamar? Monggo. Nah, ini kita diperkenankan kamar tamu kenegaraan mungkin. Ya betul Pak. Kalau ada Pak Menteri Prawo juga di sini. Assalamualaikum. Oke, pokoknya tamu-tamu, di sini. Nah, kalau ini yang punya rumah kan berani, kalau saya nggak berani. Oh, jadi kamar di sini tuh lobby kayak lobby begitu Pi ya? Iya. Di depan begitu masuk lobby. Iya. Tidak langsung kamar begitu nggih? Betul. Ini ya dulu yang set zamannya kita ngasih ini tempat kursi-kursinya ini barunya. Tapi dulu waktu itu zaman Pak MKP masih karpet ini. Terakhir kali di setting ditata mungkin tahun berapa? Sama sih. Masih sama mejanya, cuma berubah lantainya aja. Televisinya, kasur, tempat tidurnya masih sama. Nah, ini kamar tamu nggih? Ya. Wow, luar biasa. Teman-teman, kita patut bersyukur ternyata Pendapa Pemkab atau Pringgitan ini fasilitas di dalamnya termasuk kamarnya yang luar biasa. Masih terawat dengan baik dan karena ini khusus nanti kalau ada tamu-tamu. Ini semua tamu-tamu dari pusat, dari provinsi, semuanya ini kita harus ready. Saya minta selalu dibersihkan karena nanti kemarin Pak Hasto kepalanya BKKBN juga rawuh ke sini juga di sini sholat di sini Bu, bisa dijelaskan Bu antara kamar atau mungkin tempat tidur di Pringgitan ini dengan warga biasa Bu, istimewanya kalau di Pringgitan ini apa? Biasa saja sih kalau menurut saya. Biasa ya. Mungkin dari bentuk bangunannya. Ini kan kayunya. Ini teman-teman. Ini kayunya luar biasa. Zaman Pak MKP dulu ini gantosnya. Oh, zaman Pak MKP berarti 2010? Iya, antara 2010 2015. Lupa saya. Dan bisa kita lihat masih bersih. Ada spray warna apa ini Bu? Hijau apa Bu? Terus di situ, uniknya di situ juga mungkin kamera bisa dilihat sana, itu ada lampu. Itu asli atau gimana Bu? Asli sih, ngambil. Asli ya? Maksudnya. Tapi pakai listrik nggih? Kita tidak membuat, ya pakai listrik kita nggak membuat baru begitu ya. Kita cari yang sudah ada. Bisa ke sana. Nah teman-teman, ini bentuk dipannya berbeda. Bu, ada nggak kemudian gambaran khusus tipanya kenapa seperti ini? Enggak Bu ya? Tapi ini kayu jati, tebelnya berapa nih Bu? Pokoknya ya biar
Kita 3 itu kan sentian. menghormati ya tamu-tamu, beliau-beliau itu kan istilahnya itu dalam bertugas jauh-jauh ya, tugas ke sana kemari. Jadi kalau ada waktu cuman sebentar untuk bisa melepas lelah, melepas penat itu bisa nyaman gitu aja sih Mas. Nyaman. Selain Pak SBY Bu Gitu. yang rawuh datang kamar ini, sempat istirahat di kamar ini. Banyak sih. Banyak ya tamu-tamu negara ya. Ini Bu Hovifah dulu pada saat Menteri Sosial juga di sini. Bu Hovifah, teman-teman selain Pak SBY, Bu Hovifah juga waktu menjadi Menteri Waktu itu Sosial. Ibu Menteri Sosial ya. Bukan bermalam ya, tapi cuman Enggak. istirahat aja gitu. Pak Abu Rizal Bakri pada saat itu. Menteri Perekonomian. Nih, Bu, ada yang istimewa nggak Bu ketika ada tamu negara mungkin yang harus dipersiapkan apa gitu begitu? oh enggak. Enggak ya, biasa-biasa aja ya. Jadi beliau itu enggak terus kemudian minta yang aneh-aneh, bener sederhana sekali. Sederhana sekali. Nah, tidak beliau semua tidak pernah menuntut yang aneh-aneh. Bu, kalau almari itu isinya apa Bu? Boleh saya buka? Boleh, mungkin yang jelas barangkali biasanya itu kita minta disediakan alat sholat sih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada apa enggak? Oh, Ya kan? Atas teman-teman, ada Al-Quran di atas lemari ini. Kemudian ada ini sajadah Bu ya. Nggih, sajadah, Ada mukena. tas mukena ya isinya. Nggih, Kemudian sarung. sarung ini kalau saya tunjukkan malah endorse. Jangan. Terus ini apa Bu? Kira-kira ada harta karun atau apa? Oh, sarung. Iya. Karena biasanya kesini tuh transitnya buat sholat sih. Beliau itu. Ke kamar mandi dan sholat, intinya begitu. Nah, ini kita buka di pintu kedua, sama kosong. Berarti kalau ini ada tempat, ada alat-alat untuk ibadah, ini kosong. Tapi yang membuat istimewa adalah kamarnya itu dipan, itu terbuat dari kayu jati asli dan ukurannya berbeda. Tebel teman-teman, sangat tebel. saya aja tergiur melihatnya. Tahu. Ya bukan sok tahu Bu. Ya tanya ibu nggak dijawab ya. Sekarang Bu ini. Nah ini kaca. Bu ini baru Bu kaca ini Bu atau lama Bu? Cermin. Setnya bareng, ngesetnya bareng. Sama yang ini. Sama, ini jadi satu set semuanya. Tahun berapa? Iya, 2010-an itu? pokoknya antara 2011-2015. 2015. Bapak periode pertama. Nah, ini yang membedakan. Agak turun. Ternyata dipannya pakai umpak. Dipannya pakai umpak, tidak langsung menyentuh ke lantai tapi pakai umpak. Ini mungkin batunya juga ini batu atau bukan, Bu? Oh, bukan. Kayak bukan batu, kayak semen begitu untuk umpaknya. Nah, ini yang beda mungkin teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ada inspirasi kalau bikin kamar atau dipan seperti ini. Pasti dijamin kerasan di rumah. Iya, Bu. Ayo. Kok ngerumus sudah? Gak ada AC-nya. Gak ada AC-nya. Gak dinyalain. Ya, kita mungkin berjalan ke belakang. Di belakang itu lebih sejuk mungkin. Banyak pohon. Nah, yang penasaran itu teras belakang bahasanya Bu atau gimana? Nah, kan pintu. toh. Kalau pintu ini tingginya berapa Bu? 3 meteran. Alam, kok aku gak ngukur. Pintunya teman-teman, kalau saya ukurannya mungkin 1,70 meter ya. Berarti taruhlah sekitar 2,5 meter. Pintu dari rumah Peringgitan di Peringgitan sini. Ini biasanya untuk apa Bu? Ruangan ini. Ini ruangan paling belakang gitu. Ya, biasanya kalau tamu yang deket, keluarga gitu kan diterimanya kan maksudnya pintu samping diterimanya di sini. Seperti itu. Kalau yang di depan itu tamu-tamu yang resmi. Masih ada kamar Bu di sini? Itu masih ada kamar? Ya ini kamar. Kalau dulu cuma tempat nyimpen ada lemari-lemari untuk pakaian. Pakaian. Yang sana? Itu juga kamar. Waktu masih bermalam di sini setiap hari nyantainya di mana kalau keluarga dari Bupati? Di sini. Di sini aja. Lihat televisi di sini. Oh, di situ ya ruang keluarga ya. Televisi itu ruang keluarga saudara. Ngobrolnya di sini. Ngopi. Oh. Bapak tidur di situ. Oh, Bapak tidur di situ. Malah Pak Bupati banyaknya tidur di sana loh, saudara. Teman-teman loh tidur di sana.
mungkin kecapean ya tidur sak gon-gon. Ini kalau dibuka begini ya. Nah ini kita keluar di pintu belakang atau di teras. Bu, ini tempat yang spesial kalau di sini mana, Bu? Maksudnya? Artinya tempat yang nyaman untuk ngobrol, termasuk di sini. Keluarga atau mungkin ini tamu. Bapak lebih sering sih kalau dulu terima tamunya senengnya di sini. Di sini. Itu terus dia kan seneng sekali burung ya. Makanya cantolan-cantolan ini dulu penuh burung-burung. Berarti pun kabeh saya gimana nih? Ucul kabeh. Nah ya itu dia. Bu, itu sepeda dulu atau baru, Bu? Baru? Ini kan sepeda kalau saya ada kegiatan. Nah, oh jenengan? Ini, ya. Nah itu teman-teman, saudara, itu sepedanya Ibu. Ada yang pendek, ada yang rotok lucu pas ada acara, gitu. Pas sepedaan bareng kayak gitu kan. Tapi nggak pernah dipakai ya? Ya sekarang? kalau ada acara aja. Nah di belakang ini kalau luasnya. Ini yang dulu ini bunga ini wangi banget ini dan kembangnya itu nggak pernah putus. Yeah. Itu yang kemarin tapi bapak sering namanya wangi Sri Gading. Waktu malam hari Sri Gading baunya menyengat banget. Oh, enggak hanya malam hari sih, enggak hanya malam hari. Dan ini khas apa ya, uniknya dia nggak pernah ini. Jadi pada saat Pak SBY kesini itu kan sama Bu SBY. Bu SBY aja minta dikirim ini kemarin, ditanam di dalamnya. Bibitnya atau memang dikirim ke sana yang bunganya? Kecil-kecil, untuk ditanam di Cikeas. Oh ini luas banget ya dan ini juga dulu buat naruh ini burung-burung. Kira-kira nanti kita manfaatkan atau pemerintah daerah manfaatkan untuk apa, Bu? Karena di sini juga ada pendopo gitu kan. Kemudian ada kandang-kandang burung sebenarnya. Dulu memang dimanfaatkan untuk apa, Bu? Kok sampai ada banyak satwa begitu? Saya datang ke sini sudah banyak satwa. Seperti itu. Jadi kalau ini nanti ke depan, ini kan nanti itu ada kura-kura loh, berdua. Itu? Oh enggak. Enggak. Jadi enggak terawat gitu, Bu? Nanti ya. Kasihan, Bu. Ini nanti kita akan pakai untuk anak-anak PAUD sih. Rencananya saya. Makanya ini proses. Jadi kemarin ini kan penuh banget ya. Beberapa kan di pangkas ini ada beberapa pohon juga yang dihilangkan karena terlalu rimbun, akhirnya rumputnya nggak bisa tumbuh dengan baik, terus banyak nyamuk, begitu. Padahal kan rencananya saya mau terima anak-anak usia dini, anak-anak playgroup sama TK dan RA ke sini untuk mengunjungi kepala daerah begitu ya. Benda PAUD ya, makanya kan saya harus menyiapkan tempat dan suasana yang aman untuk anak lah begitu. Ya artinya berarti ini nanti akan kata Ibu ini akan dibersihkan semua yang yang nggak bisa dimanfaatkan akan diganti yang baru. Ini barusan istilahnya ditanam ini yang kecil-kecil ini kita nunggu supaya dia rimbun dulu terus ditata biar indah. Jadi kan anak-anak nanti seneng kesini biar mereka seneng. Dan nanti kan ke depan ini sudah ada, ini meraknya udah tua banget. Nah, meraknya udah berusia lansia. Terus kandangnya juga, Bu, apakah nanti juga akan diganti, Bu? Betul. Nanti atapnya mungkin nanti kalau tidak merak apalah nanti kita berikan binatang-binatang yang lebih aman gitu ya. Ini kita kalau jalan kita nggak selesai, teman-teman. Ini Ibu sudah kalau Senin gini saya nggak bisa menawari air. Beliau kalau Senin ya kita tahu lah, makanya saya agak sungkan. Ya kita mungkin nanti kita explore artinya tanpa ibu biar berhenti di sini. Nah, Bu, kapan rencana ini taman atau halaman di belakang? Targetnya tahun ini selesai sih. Selesai ya. Targetnya tahun ini selesai. Nah, itu dianggarkan oleh pemerintah daerah. Ya, nggak banyak sih, butuhnya nggak banyak. Paling ya kalau taman ini sudah dianggarkan rutin karena ada biaya perawatan taman. Taman ini global ya, taman ini ya taman depan, semua taman se-area kantor pemerintah daerah ini. Untuk binatang memang sudah ada, jadi selain merak tadi burung-burung gitu ya. Tinggal nambahin aja binatang-binatang yang lebih jinak gitu ya. Mungkin nanti saya buaya begitu.
Ya Allah, senengannya kok buaya. Buaya Kan binatang kan darat. termasuk. Nah, Saya kucingnya sih mana? kucing. Rencana mau ada kucing? Iya. Ditaruh mana? Nanti kita akan kandangkan yang sesuai kucing. Pada saat nanti anak-anak datang, nanti kita lepas saja di sini. Oh. Jadi yang jinak biar mereka bisa berinteraksi dengan hewan-hewan yang ramah. Nah, itu ya. Semoga tahun depan bisa terrealisasi sehingga anak PAUD, TK, SD mungkin bisa masuk. Enggak ya? Bisa aja Bisa sih, ya? bisa aja. Mm-mm. Tinggal mungkin programnya yang berbeda. Kalau anak-anak usia dini kan memang pengenalan profesi, pengenalan profesi bupati seperti itu. Tapi Terakhir kemarin di ruangan ibu ya? ya, cuman kan saya akan tambahkan ya, mumpung mereka ke sini untuk bisa menikmati fasilitas yang ada di sini seperti itu ya. Taman, bermain, mungkin nanti tidak menutup kemungkinan saya akan bikin APE luar di sini barangkali ayunan atau apa atau Betul, wahana begitu ya, ya. seperti itu sehingga anak-anak ke sini tuh bisa belajar lah. Ya, bermain sambil belajar. Bu, kadang-kadang begini, masyarakat ingin tahu Peringgitan itu seperti apa, pendapat Pemkab itu seperti apa, tamannya seperti apa. Cuman kadang-kadang ribet, harus agak izin dulu, harus lewat sini apa. Nanti ada dipermudah nggak Bu? Gitu loh. Karena memang ini bukan tempat umum sih, Mas. Karena kan dalam sejarahnya memang ini adalah rumah dinas. Jadi sebetulnya pemerintah itu memberikan privasi terhadap pejabat-pejabat yang memang bertugas. Kadang-kadang kan memang dibutuhkan apa ya istilahnya privasi untuk berpikir, untuk pertemuan untuk apa gitu ya. Sehingga ya memang kalau sudah tempatnya ini dinyatakan sebagai area pribadi dari kepala daerah, memang tidak untuk umum. Beda dengan taman yang kita buka untuk umum gitu. Hanya saja karena saya ini kebetulan kan kepala daerah perempuan yang ex officio adalah Bunda PAUD. Nah disitulah kemudian saya ini sebagai Bunda PAUD tuh punya kewajiban gitu ya untuk bisa berperan aktif dalam pengembangan pendidikan anak usia dini. Di antaranya adalah proaktif dalam mengenalkan profesi kepala daerah bupati kepada anak-anak. Nah, Kalau jadilah malam saya bisa sepi ini. berpikir. Kalau malam sepi. Kalau malam bisa dilihat sendiri sih Ya sebenarnya. sebenarnya bisa diramaikan. Kalau misalkan ada angkringan kan begitu bagus. Oh ini jadi berarti ini promosi. Bukan. Saya cuma menawari. Ya, ini waktunya semakin habis, saudara, teman-teman. Saya ingin tanya beliau ini yang terakhir mungkin apa namanya? Sebenarnya hikmah dari hari jadi. Kalau tadi pidato secara resminya sudah disampaikan Ibu terkait tema apa namanya bangkit bersama, bekerja keras bersama, bekerja keras untuk bangkit dan maju. Untuk bangkit dan maju. Artinya bahwa apapun yang terjadi termasuk di pandemi ini kita harus sama-sama bergandengan tangan begitu. Filosofinya apa Bu sebenarnya 729 tahun? Ya, tidak hanya sekedar angka sih. Cuman memang itu menunjukkan perjalanan waktu. 729 tahun sejak pengakuan secara diplomatif ya. Jadi hasil dari upaya diplomasi pengakuan terhadap berdirinya kerajaan Majapahit seperti itu. Jadi memang kalau dilihat dari 729 itu kelihatannya kan sudah beratus-ratus tahun. Betul. Seperti itu. Artinya dalam tentang waktu yang sudah beratus-ratus tahun tentu banyak hal sudah terjadi. Tentu dinamika masyarakat Kabupaten Mojokerto pasti sangat fluktuatif dan begitu luar biasa karena ini adalah punjernya kerajaan Majapahit dengan berbagai ragam, apapun beragam di sini. Nah makanya sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang saya sampaikan makanya kata maju ini kita tidak lepaskan gitu. Karena kita menuju Indonesia maju. Maka dalam hal ini Kabupaten Mojokerto yang dulu adalah merupakan tempat pusatnya kerajaan Majapahit, kita juga ingin bersama-sama mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia maju tersebut. Nah karena ini urusannya sama pandemi, tentunya kan barangkali kalau mau berpikir seandainya tidak ada pandemi, pasti banyak hal yang mungkin sudah akan kita capai. Tapi kalau kita berpikir melihat dari sisi sudut pandang yang positif,
justru sebetulnya pandemi ini memberikan banyak makna kepada kita semuanya tentang satu apa ya istilahnya pola hidup yang harus diperbaiki, tentang bagaimana kita itu harus bisa menyelesaikan diri dengan segala situasi dan kondisi, tentang bagaimana kita itu harus belajar untuk berani berubah, tidak mempertahankan status yang sudah nyaman seperti itu. Ini mau kan perubahan sangat besar sekali ya pandemi COVID-19, terutama ke perubahan ke arah digitalisasi. Digitalisasi. Ya, makanya ini bagaimana di satu sisi kita ini tetap mempertahankan berbagai budaya sebagai satu identitas diri bangsa, tidak melepaskan hal-hal yang sifatnya ini sebagai satu ciri khas. Tetapi di sisi yang lain kita tetap bisa bergerak sesuai dengan perubahan teknologi yang ada seperti itu. Ya. Jadi teman-teman, karena ini edisi spesial, jadi kalau melihat beliau ini kan serius terus gitu. Arep tak guyoni ku ya piye iki nanggone Pringgitan gitu loh. Yang kedua, beliau puasa kalau hari Senin itu, sehingga saya terbatas untuk tanya. Ini teman-teman biasanya saya disuruh nakal, Bu. Oh gitu ya? Ya. Ini baru tahu saya. Sebenarnya kalau dari ada saya misi sendiri nakal sih. begitu ya. Nakal siapa itu yang dalam nyuruh tanda siapa? kutip gitu Siapa loh. yang nyuruh? Ya, Pak Kholis. bukan lah, tentu Terus? bukan. Ya mungkin saya sendiri. Mas terus Api. kadang-kadang yang bukan juga. Karena disuruh nakal gitu katanya tadi. pertanyaannya bukan nakal yang lain. Wah, bahaya tambah sulit. Saya terjebak dengan kenakalan saya. Ya, Bu, terima kasih banyak atas waktunya, sehingga Pos Radar Mojokerto dan RMTV mendapat kesempatan kita keliling Pringgitan ini. Bahkan kita masuk ke kamar dan ditunjukkan Ibu di mana tempat keluarga, di mana tempat menerima tamu dan sebagainya. Bonus terakhir boleh nggak? Sampai kapan kira-kira nggak mau bermalam di sini? Bukan nggak mau ya. Ini sudah sejak Februari 28 Februari. Tadi kok nggak nangkep ya? Kenapa? Saya kan sudah bilang tadi. Yang mana? Kalau istri itu harus bermalam di mana suaminya berada, begitu loh. Tapi ini kan jabatan bupati. Ya. Menganut suami atau menganut rakyat? Harus dipilah dong. Harus dipilah kan? Kalau amanah rakyat? Harus dipilah, karena untuk masalah tanggung jawab terhadap rakyat itu tidak dilihat dari saya tidur di mana. Tetapi bagaimana saya bekerja, bagaimana kinerja saya, bagaimana saya mencurahkan tenaga pikiran saya untuk masyarakat Mojokerto. Mencurahkan itu termasuk curhat begitu tak? Iya, atau bisa curahkan? jadi. Curahkan dari curhat. Curah bukan minyak goreng deh. Mencurah. Curah sama curhat itu kan kata yang berbeda. Kata yang berbeda ya. Kok beda lah. Oh, kata magrib ya. Beda. Jadi itu jawabannya. Sekali lagi. Jadi sebetulnya bagaimana saya bekerja, kemudian apa ya? Semua orang punya cara sendiri untuk mensupport kinerjanya seperti itu. Dan tidur di Pringgitan itu untuk saat ini bagi saya bukan salah satu yang mensupport kinerja saya. Karena di sisi yang lain saya tetap istri, saya tetap orang tua. Ya, saya harus bisa menjalankan semuanya. Betul, tapi bagaimanapun juga Pringgitan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Tetap. Untuk ini kan dalam ibu kan begitu ya, kan. Ini adalah apa ya istilahnya memang bagian yang memang di fasilitas yang diberikan pemerintah kepada kepala daerah untuk mensupport kinerja kepala daerah. Tapi memang untuk saat ini saya punya cara sendiri bagaimana memanfaatkan fasilitas yang diberikan ini untuk bisa mensupport kinerja saya. Mungkin memang agak berbeda. Bisa dikatakan subuh nggak rumah Pringgitan sekarang? Oh tidak. Enggak ya? Enggak. Ada faktor X nggak? Saya tidak bisa menjawab itu. Kalau tidak bisa menjawab berarti ada jawaban. Ya, saya tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa memberikan jawaban terhadap sesuatu yang tidak saya pahami. Untuk sesuatu, berarti ada hal yang kemudian perlu dipahami.
Iya, Tapi memang sengaja tidak mau memahami. bukan sengaja tidak mau memahami. Semua orang punya tempat sendiri-sendiri. Berarti berarti harus ada hal-hal khusus untuk membahas itu ya. Bu, matur suwun sangat Sami-sami. atas sami-sami. waktunya. Ini sudah sekian kali saya bersama beliau. Nggak tahu kok nggak jenuh sama saya atau memang karena paksa kan begitu. Karena saya paksa. Dan sekali lagi selamat kepada hari jadi kepada PMK Mojokerto yang ke-739 tahun. Semoga visi misi Kabupaten Mojokerto untuk membangun Kabupaten Mojokerto menjadi yang bermartabat, maju, adil dan makmur semoga terwujud. Karena Amin, beliau juga sekarang ada di sini dan akan berkomitmen termasuk memanfaatkan peringgitan ini, kemudian membangun taman di belakang peringgitan ini untuk masyarakat khususnya anak-anak pendidikan usia dini. Saya akhiri, saya Muhammad Khairis dan beliau. Ini tok rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.